Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi ya berkaitan dengan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Kalau di kelas 7 yang lalu kita membahas tentang ruang, ya ruang itu apa, ya. Lalu ruang itu contohnya seperti apa, ya. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, perlu kalian tahu tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Lalu dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Lalu dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Selanjutnya, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Lalu dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya, oke, kalian bisa lihat di depan ini ya. Silakan kalian amatilah gambar di bawah ini. Ya, coba kalian diskusikan gambar tersebut, lalu kaitkan dengan interaksi antar ruang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ya, boleh kalian catat di buku ya. Kalau sudah mendapatkan hasil diskusinya bersama temannya atau per individu, silakan dikirimkan ke saya ya. Oke, lanjut ya. Nah, di depan ini ada kondisi geografis negara ASEAN. Ya, sejarah ASEAN dulu nih, ya latar belakangnya seperti apa sih? Ya terbentuknya ASEAN, ya, di mana kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah seperti persebaran nenek moyang, lalu kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan dulu latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari Association of the East Asian Nations. Ya, dibentuk sebagai suatu perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ASEAN dibentuk berdasarkan deklarasi ya pada 8 Agustus 1967 ya, Deklarasi Bangkok. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya ya, Thailand oleh utusan para menteri luar negeri ya membentuk 5 negara pendirian ASEAN. Nah, lanjut lagi ya, di Brunei Darussalam ya bergabung pada 7 Januari 1984. Lalu menyusul lagi nih negara Vietnam 28 Juli 1995. Lalu Myanmar dan Laos pada 23 Juli 1997 serta Kamboja pada 16 Desember 1998. Dengan demikian, ya jumlah negara anggota ASEAN menjadi 10 ya. Kalian bisa hitung di sini depan ya. Ada Indonesia, Singapura, lalu ada Thailand ya, lalu ada Myanmar, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina dan Brunei Darussalam. Lanjut ya. Nah, sejarah ASEAN ya disetujui pada 2007 ya. Namanya Piagam ASEAN. Ya. Lalu tugas kedua, kalian boleh mencari tahu tujuan dan prinsip ASEAN. Kalau misalnya sudah dapat, ya minimal sebutkan ada berkisar 17 tujuan dan prinsip ASEAN. Ya, Ibu akan memberitahu dulu 3 saja.
Ya, pertama, tujuan dan prinsip ASEAN yang memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Lalu ada lagi, mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerjasama dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. Ya, lalu ada lagi di mana mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Jadi adanya tujuan ASEAN itu yang memiliki peran penting bagi dunia. Ya, negara kita ini aman dari penjajahan karena ada siapa? Ada ASEAN yang membantu ya untuk menstabilisasikan ya orang-orang yang datang ke Indonesia ya para penjajah yang menghentikan perbuatan mereka supaya Indonesia merdeka. Lewat siapa? Lewat ASEAN. Ya, jadi tugasnya tadi pertama diskusi ya berkaitan dengan gambar, lalu yang kedua silakan cari tujuan dan prinsip ASEAN. Ya, kalau sudah boleh kirim ke saya. Lanjut, di sini ada kondisi geografis negara ASEAN. Ya, berdasarkan piagam ASEAN, ya, ketua ASEAN itu digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, lanjut. Nah, ketua ASEAN berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan forum ASEAN. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada sejarah ASEAN. Ya. Nih, ada di Jakarta ya, sekretariatnya ya berkedudukan di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Ya. Nah, selanjutnya lagi, tugas sekretariatnya apa sih? Ya, nggak mungkin dong berdiri aja, tapi ada tugasnya ya, lalu melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN, lalu membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN, lalu meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN, lalu berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih jauh ya ke sejarah ASEAN ya, perlu kalian tahu ini ya, negara yang tergabung dalam ASEAN terletak di wilayah benua Asia. Ya, tepatnya di 26 derajat lintang utara, ya boleh kalian catat ya. Lalu sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar ya 4.494.810,3 km persegi. Lalu secara geografis ya batas wilayah ASEAN ya adalah bagian utara ya diduduki oleh negara Tiongkok, bagian barat India dan Bangladesh. Selanjutnya bagian selatan Timor Leste dan Australia. Bagian timur adalah Papua Nugini ya. Nah, lanjut lagi, wilayah negara anggota ASEAN umumnya berada di daerah tropis. Ya, nah lanjut lagi wilayah alam negara ASEAN dapat dibagi menjadi subwilayah. Ya, daratan utama benua Asia dan wilayah kepulauan adalah perairan. Negara yang termasuk subwilayah benua meliputi Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Adapun yang termasuk subwilayah yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina.
Nah, kita masuk coba ke Brunei Darussalam ya. Brunei, flora Brunei Darussalam mencakup meranti merah dan meranti kuning. Adapun fauna Brunei Darussalam antara lain bekantan dan musang air. Nah, perlu kalian tahu ya, Brunei Darussalam memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Ya, pemerintahannya dipegang oleh sultan. Ya, nah lanjut lagi ya. Oke. Nah, ada Filipina. Ya, di Filipina terdapat hutan hujan tropis dan Filipina memiliki sekitar 760 jenis burung termasuk kakatua berwarna. Ya, ternyata Filipina ini merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kota Filipina adalah Manila. Ya, terus selanjutnya eh, ternyata iklimnya musim hujan ya terjadi bulan Mei hingga November, sedangkan musim kemarau terjadi antara Desember hingga April. Lalu flora dan faunanya terdapat hujan tropis ditumbuhi pohon jati, rotan, ya, lalu bayanan, apitong, ya. Lalu ada lagi Filipina memiliki sekitar 760 jenis burung, termasuk kakatua berwarna dan Tarsisus filipina, salah satu primata terkecil di dunia. Oke, kita akan ke negara kita ya. Ini adalah Indonesia. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Ya, Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kota Indonesia masih ada di Jakarta. Letak luas ya negara Indonesia mencakup 1.922.570 km persegi. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, selanjutnya kalian tahu bahwa kita itu berada di garis ekuator atau khatulistiwa, ya diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia, ya, dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, ya, Samudra Hindia dan Pasifik. Kalau di utaranya itu ada Filipina, Malaysia, dan Laut Tiongkok Selatan. Lalu kalau di bagian selatan ada Samudra Hindia, Australia, dan Laut Timur. Lalu di bagian timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kalau di bagian barat ada Samudra Hindia ya. Lalu selanjutnya flora dan faunanya terdapat di Indonesia antara lain ada anggrek, kantong semar, dan palem pinaga. Adapun fauna di Indonesia antara lain komodo, ya, anoa, dan burung cendrawasih. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu paparkan ya. Minggu depan, hari Kamis depan kita bertemu lagi ya, Nak ya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya lewat WhatsApp boleh. Kalau mau ada yang bertanya boleh. Baik, cukup sekian pemaparan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.